warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Nah, manajemen risiko hukum dan kepatuhan ini adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan aspek hukum dan kepatuhan dalam suatu organisasi. Nah, tentu saja hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum, regulasi, dan kebijakan yang berlaku dalam operasinya serta mengelola risiko terkait pelanggaran hukum atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek kunci dari manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Nah, ini yang pertama ada identifikasi risiko hukum dan kepatuhan. Nah, organisasi harus secara sistematis mengidentifikasi semua risiko yang terkait dengan aspek hukum dan kepatuhan dalam operasinya. Nah, ini mencakup risiko pelanggaran hukum, risiko reputasi, dan risiko terkait dengan tidak mematuhi kebijakan yang telah berlaku. Nah, yang kedua ada penilaian risiko. Nah, pada bagian ini setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dampak dari probabilitas terjadinya risiko tersebut. Nah, penilaian risiko ini membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu dan menentukan strategi yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Nah, yang ketiga ada pengembangan kebijakan dan prosedur. Nah, pada bagian ini organisasi tentu saja perlu mengembangkan kebijakan prosedur yang jelas terkait dengan hukum dan kepatuhan. Nah, hal ini termasuk kebijakan yang mengatur perilaku karyawan, prosedur untuk melaksanakan kepatuhan, dan mekanisme untuk menangani pelanggaran atau masalah. Nah, selanjutnya ada pengawasan dan pemantauan. Nah, pada bagian ini, organisasi harus memiliki mekanisme pengawasan dan pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan kepatuhan dijalankan dengan benar dan risiko pelanggaran hukum dapat diidentifikasi, ditangani dengan cepat. Nah, selanjutnya juga ada respon terhadap pelanggaran. Nah, organisasi harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran hukum atau kepatuhan yang terjadi. Ini termasuk langkah-langkah untuk menyelidiki pelanggaran, pengambilan tindakan korektif yang sesuai, dan melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan. Nah, yang terakhir ada komitmen terhadap etika bisnis. Nah, pada bagian ini selain mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, organisasi juga harus memiliki komitmen terhadap etika bisnis yang tinggi. Nah, ini juga termasuk praktik-praktik yang jujur, transparan, bertanggung jawab, semua aspek opsional. Nah, kesimpulannya, manajemen risiko hukum dan kepatuhan membantu organisasi untuk menjaga reputasi mereka, menghindari sanksi hukum dan finansial, serta meminimalkan risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum. Dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen risiko hukum dan kepatuhan, organisasi dapat memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang mereka.